Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dikyo Hairul Sidik dengan NRP 1840161, mata kuliah Pengukuran Kinerja Sumber Daya Manusia, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pasundan. Mengapa evaluasi atau pengukuran kinerja SDM penting dalam mengelola manajemen sumber daya manusia di perusahaan? Karena menjadi salah satu faktor penting dalam pencapaian target perusahaan. Pengaplikasiannya manajemen SDM memiliki dampak yang cukup besar pada kemampuan perusahaan dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai. Tanpa adanya sumber daya manusia yang baik, bukan tidak mungkin tujuan perusahaan akan menjadi sia-sia dan sulit untuk bisa dicapai. Dan pentingnya penilaian kinerja memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengambil tindakan-tindakan perbaikan untuk meningkatkan kinerja melalui feedback yang diberikan oleh perusahaan dan penyesuaian gaji yang penilaian kinerja dapat dipakai sebagai informasi dalam menentukan kompensasi secara layak, sehingga dapat memotivasi pegawai. Pengukuran kinerja sumber daya manusia juga dapat membantu manajer untuk memberikan keputusan untuk menempatkan karyawannya agar dapat dilakukan penempatan sesuai dengan keahliannya, serta mengadakan pelatihan dan pengembangan melalui penilaian agar mengetahui kelemahan-kelemahan dari pegawai sehingga dapat ditentukan program pelatihan dan pengembangan yang lebih efektif dan meningkatkan adanya perlakuan yang sama terhadap semua pegawai, yaitu dengan dilakukannya penilaian yang objektif. Untuk poin yang kedua, tahapan yang harus dilakukan sebelum perusahaan menyusun sistem penilaian kinerja sumber daya manusia itu dengan beberapa cara, misalnya dengan penyebaran kuesioner yang tentu harus disusun dengan baik pula. Bisa juga dengan menggunakan peninjauan performa atau kinerja karyawan. Jika perusahaan ada yang memiliki laporan detail mengenai ini, langsung memperkirakan kebutuhan sumber daya manusia perusahaan untuk beberapa waktu ke depan. Perkiraan kebutuhan dilakukan untuk mengetahui sumber daya manusia seperti apa yang diperlukan perusahaan, penambahan jumlah ataukah peningkatan kualitas, sedangkan perkiraan ketersediaan dilakukan untuk mengetahui sumber daya manusia yang sedang membutuhkan pekerjaan dan siap direkrut. Pengembangan talent atau tenaga kerja, perekrutan, seleksi, memilih dan memperkerjakan, pelatihan dan pengembangan hubungan dengan pekerja atau sumber daya manusia. Poin yang terakhir, evaluasi dan mentoring. Proses akhir ini akan memberikan gambaran jelas bagaimana sumber daya manusia bekerja dan memenuhi target perusahaan. Sekian video presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.